Jadi kalau kita tuh punya pengetahuan tentang nutrisi, kita kalau dengar satu diet yang trending, kita tuh ngefilter ya. Iya. Jadi ini nutrisinya kayak gimana gitu. Jadi kita tuh nggak ikut-ikutan orang tuh dengan gampang terpengaruh gitu. Meal Plan Talk. Hai semuanya, Halo. kembali lagi sama kita. Kali ini masih sama Cipet. Tapi kali ini kita bertiga ya, dokternya Meal Plan. Ya sebenarnya dokter Meal Plan itu ada 4. Oh, ada 4. Kebetulan yang berhadir hari ini bisanya dokter Monik aja. Oh, oke. Ya, jadi kita hari ini mau bahas lagi tentang topik nutrisi tapi lebih ke diet-diet yang trending ya. Kita bahas yang ini. Oke, menarik nih. Iya, menarik. Oke, terutama kan banyak di luar sana mitos-mitos diet yang beredar. Kayak audiens atau pemirsa, penonton kadang bisa suka mau cepet diet terus tersesat, ternyata diet itu malah bikin badannya sakit dan lain-lain. Berhenti gitu. mens, ada kan? Berhenti Ada. haid, Terus udah kayak betul. gitu, ada Rambutnya yang rontok. Rambutnya rontok dan segala macam. Cipet nggak pernah ya sampai rambut rontok ya? Oh, karena hal lain. Karena hal lain. Aku soalnya ini ada defisiensi B12. Jadi aku Oke. apa namanya? Ubanan. Ubanan. Jadi aku harus chat, tapi karena chatnya aku agak reaktif sama Sensitif ya. Iya. Tapi udah dibantu suplemen kan? Barusan. Baru ketahuan. Baru, tapi kan itu kan bukan something yang kayak bisa kita lihat ini ya, Gak mungkin bisa lama. kayak berapa tahun gitu loh. Oke. Betul. Baru rutinnya baru-baru ini soalnya. Oke. Sejak Nutrigenom ya. Sejak Nutrigen. Iya. Kita mau bahas yang pertama adalah diet intermittent fasting ya, Dokter Monik. Iya, benar. Dokter Monik, jadi sebenarnya kita tuh boleh nggak sih intermittent fasting? Seperti yang kita tahu, intermittent fasting itu kan ada jendela-jendelanya dari yang 24 jam makan sekali, one meal a day ya istilahnya, ada yang 4 jam, ada yang 6 sampai 8 jam, ada yang 12 jam gitu. Kira-kira menurut dokter tuh gimana intermittent fasting? Ya, jadi sebenarnya intermittent fasting itu ya sebenarnya bukan sesuatu diet yang salah kok ya. Intermittent fasting itu diet yang bisa kita ikutin. Prinsipnya adalah kita mengatur jam makan. Jadi ada jam makan, ada jam puasa. Gitu, jendela makannya ada, jam puasanya ada. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kita ingat ya, intermittent fasting itu harus dilakukan kalau kita memang mau mutusin IF ya, itu harus dilakukan berkesinambungan. Jadi nggak boleh misalnya hari ini saya makan pagi deh sampai siang tanpa makan malam, tapi besoknya bangun kesiangan jadinya makan siang, terus jadinya sama malam paginya nggak makan. Ada yang begitu soalnya. Oh, jadi maksudnya harus teratur. Jadi harus kita program. Saya makan di jam misalnya jam 12 sampai jam 6 sore. Atau misalnya jam 9 sampai jam 3 gitu. Jadi sudah diprogram setiap hari harus dilakukan seperti itu. Karena apa? Karena kalau nggak makannya nggak teratur itu sama aja kayak kita skip makan. Naikin kortisol juga nggak, Dok? Iya benar ya. Kalau skip makan nanti metabolismenya berubah ya. Jadi badannya tuh jadi kayak, saya nggak dapat makan nih hari ini. Kelaparan. Iya. Oh, Gitu, jadi itu jangan pertama. ababil ya intermittent fastingnya. Iya, jadi kalau mau intermittent fasting lakukan dengan benar. Silahkan gitu ya. Nah terus pemilihan jam makan kita usahakan yang serealistis mungkin gitu ya. Jadi misalnya kita sehari makan 3 kali ya kita ubah jadi 2 kali makan, tapi misalnya 16-8 dah itu paling gampang dulu. 16 gampang. Iya. 16-8 itu yang paling cocok buat pemula ya. Untuk pemula cocoknya itu gitu. Terus nanti baru 18-6. Ya 6 jamnya puasa baru kurangin tinggal 4 jam. Jadi baru dikurangin per 2 jam gitu ya. Iya. Kalau Cipet kemarin intermittent fastingnya tuh berapa jam ya? Aku kalau misalnya intermittent fasting, aku sebenarnya tuh awalnya itu tidak berniat intermittent fasting, tapi aku kan waktu abis meal plan, aku kan jadi lumayan concern ya. Terus katanya itu aku harus istirahatin usus aku. Oh, oke. Jadi tuh sebenarnya katanya waktu optimal untuk istirahatin usus itu adalah 3 jam sebelum tidur gitu katanya. Setelah itu aku makan itu akhirnya aku decide aku makan terakhir itu jam 6 atau jam 7, biasa sih jam 6. Terus udah kayak gitu aku mulai makan lagi itu adalah jam 9 pagi. Oh, oke. Gitu. Dan ternyata work.
ke aku. lebih enak Terus ya. udah terus udah kayak gitu ada yang bilang, "Oh, itu intermittent fasting loh. Lu udah termasuk fasting." gitu. Cuman jendelanya yang masih 9 jam makan berarti ya kalau jam Iya. 9 ke 6 itu ya. Iya, masih ini, tapi sebenarnya lumayan works. Bukan lumayan, tapi works banget di aku. Terus abis itu aku mulai kayak gini toh. Tapi ada beberapa hal juga yang ternyata aku nggak bisa. Aku sadari juga. Jadi misalnya kayak dan aku baru tahu kalau misalnya ternyata itu kalau secara di buku kita emang harus ngaturnya tuh sesuai cycle menstruasi katanya sih gitu. Jadi kalau mau mens gak ini ya. Jadi kalau mens itu kan kayak emang berat banget kan. Kita kalau misalnya kita fasting itu mahnya aja nggak enak gitu. Terus kita ada craving karbonya kan, yang which is aku lumayan nurutin sih. Jadi kalau lagi PMS aku nggak fasting dulu. Iya. Aku nggak fasting dulu. Tapi ternyata katanya emang sebenarnya seperti itu dok katanya. Bener ya dok Kalau ya? kata buku katanya. Soalnya kalau enggak tuh katanya mensnya bisa skip. Keberantakan. Iya. Bisa skip. Mungkin karena proses laparnya itu ya selama fasting itu ya. Ha-ha. Cipet paling lama jendela makannya tuh berapa jam? Aku lagi coba ya, kan aku kan baru baca, aku kan sekarang kan jadi lumayan into sama intermittent. Jadi aku baru baca bukunya, tapi fasting buat cewek sama cowok tuh ternyata kan katanya tidak bisa sama. Kalau cowok kan tidak hormonal, maksudnya hormonnya ya tidak sekomplikated cewek yang ada progesteron, ada estrogen, terus udah kayak gitu ada testosteronnya juga. Jadi kalau aku itu biasanya aku mau cobain, akan cobain itu adalah mungkin aku tuh kalau setelah dari hari pertama mens sampai ke masa ovulasi itu aku mau coba lebih panjangin Puasanya ya. Kalau aku lagi mau cutting. Iya. Kalau aku lagi mau cutting. Kayak abis naik dari traveling Iya, gitu ya. kalau aku lagi mau cutting. Soalnya kemarin itu aku sempet yang cuman window dari jam 6 sampai jam 6 malam sampai jam 9 pagi aja itu aku turunnya kan cukup ini kan sampai dokter Marcella bilang, "Ci, pendekin aja fasting kamu." Kalau enggak maksudnya soalnya makan aku udah banyak gitu. Itu ini makan aku udah banyak dok, tapi aku masih turun terus gitu. Terus udah kayak gitu dokter Marcella bilang kalau gitu pendekin aja Gak jam usah fastingnya. fasting kan aku bilang. Ternyata works loh. Begitu Lebih ke maintain ya. Iya, kalau untuk maintain tapi kalau misalnya aku lagi mau cutting, aku kemarin sempat 24 hours Sekali gitu. doang makan. Tapi sekali One meal a day. Satu hari aja ya? Satu hari aja gitu. Itu juga nggak disaranin kayak buat terlalu sering. Iya, Iya jangan sih terlalu benar. sering. Ya one meal a Tapi day memang ada nggak- benefitnya nggak dok secara kesehatan biasanya kalau one meal a day itu? tergantung goalnya. Jadi kalau memang tujuannya mau defisit kalori itu menguntungkan. Cuman 1 hari tapi ya, besoknya langsung iya. turun kan sih? Turun ya? Oh turun banget langsung. Sekilo gitu dapat? Iya pokoknya nggak untuk jangka panjang lah ya Iya, tapi istilahnya. bukan buat tiap hari. Bener. Paling 1 hari 2 hari deh. Tapi katanya ini dok, katanya itu bisa dibilang kayak auto pagi. Iya. Iya, Out of autophagy. Ya, which is maksudnya berarti kan manfaatnya beyond cuman turunin berat badan. Iya. Heeh. Lebih dari itu gitu. Lebih dari autophagy. Ya makanya tergantung goalnya. Kadang kalau kita pengen ngedetok badan itu juga bisa dipakai. Tapi Cuman not sebenarnya for a long term iya ya. tidak untuk jangka panjang. Ya, itu aku juga cuman sehari aja sih. Abis itu balik Gak sakit mah kan Ci? Kalau misalnya dilakuinnya ternyata abis pas masa itunya, masanya pas, enggak sih untungnya. Masa siklusnya pas. Tapi kalau misalnya let's say deh kita mau 24 hour tapi pas PMS Mati. masih itu pasti cranky juga, jadi cranky juga. Gak bisa kerja dan lain-lain. Dan IF itu sebenarnya nyangkut sama genetik. Ada orang-orang yang bisa IF, ada yang nggak bisa. Bener dong. Itu di panel mana tuh dok? Itu yang panel mana? Gen FTO. FTO itu di gen ini snacking ada, Snacking and satiety itu ya? sama di gen protein. Kalau orang-orang yang merah itu FTO-nya varian ya, jadi merah. Patricia kan proteinnya harus high kan. Nah itu yang Benar. merah-merah itu sebenarnya kalau genetiknya itu nggak cocok. Oh gitu. Karena cenderung apa ya orangnya Masa sih tuh merah? gampang lapar. Gampang Yang lapar. protein. Tapi ya sekali aja. Sebenarnya sekali nggak apa-apa gitu, cuman tidak Jangan untuk jangka long term. panjang. Kalau memang genetik itu long term nggak apa-apa. Oh kalau Hebat. kalau itu Penelitiannya. Enhan berarti nggak ini ya, nggak Nggak bisa cocok. nggak cocok IF ya? Iya.
Tapi percaya nggak percaya ya dok ya, di Pace aja itu ada. Apakah kamu kalau misalnya ini sesuai jamnya, apakah kamu cocok fasting atau nggak fasting? Tapi ya itu kata followersku sih, soalnya tuh ada satu yang Pace yang baca itu loh. Numerologi itu bukan? Itu numerologi kalau Pace, tapi ada hubungannya. Oh yang Iya. Pace. Yang dari tanggal lahir itu. Iya. Itu ada di situ tuh ditulis. Aku kayaknya tahu siapa yang ngitungin itu. Iya kok, iya kan? Waktu itu kan yang aku share di subscribe kan. Subscriber aku ada yang suka baca kan. Mereka suka baca-bacain aku tuh, gak tau kenapa, padahal minta juga enggak. Tapi mereka suka baca-bacain. Hasilnya apa? Terus hasilnya apa? Gak cocok. Aku lupa ya waktu itu ya. Oh, karena aku nggak tahu jamnya. Katanya jadi kalau jamnya di Jam lahirnya. setelah jam segini Cipa cocok ini, tapi kalau sebelum jam ini berarti Cipa tuh cocok gitu. Jadi tuh terus aku nggak tahu jam lahir aku. Astaga. Itu ada-ada aja. Iya, jadi even di situ aja. Jadi dari situ oh ya, tapi emang bener sih. Menurut aku masuk akal karena menurut aku nggak mungkin semua orang cocok juga sama Ya, satu tipe diet. Jadi kalau gen FTO-nya itu merah atau dominan gitu bisa ini. Jadi nggak cocok karena dia cenderung lapar gitu loh, gampang lapar. Tapi walaupun misalkan IF-nya kita isi banyak protein gimana dok? Nah itu sebenarnya salah satu trik. Ya. Triknya. Jadi memang orang-orang yang gampang laparan memang triknya menambahkan protein karena kan tadi proteinnya merah juga tuh. Jadi memang harus tinggi protein. Makanya ini ya bisa turun. Gitu. Makanya kadang ya itu sebenarnya orang yang suka laparan itu kadang bukan hanya dengan protein yang kita naikin. Tapi kayak tadi tuh yang apa? Trigger pemicu kita environment. Iya, environment kita jauhi. Kita jauhi. Harus kan dijauhi. Itu trigger food kan sebenarnya. Benar-benar. Atau ya kita bikin environmentnya. Jadi misalkan kayak ibu-ibu di rumah gitu ya, kalau udah mau healthy lifestyle jangan nyetok coklat sama chips. Betul. Gitu, Jangan nyetok makanan yang banyak. Kebanyakan kayak gitu. Jangan nyetok makanan yang enggak sih. Krim, Betul. Walaupun kayak buat family, buat anak atau dan lain-lain ya dibiasain. Karena kalau orang yang lapar mata itu lihat kepengen. itu wow gitu ya langsung. Tiba-tiba lapar padahal nggak lapar. Jadi kesimpulannya sebenarnya IF itu salah satu metode restriktif kalori yang bisa dijalanin bagi teman-teman yang mau cepet turun berat badan. Tapi diingat lagi, kalian punya kontraindikasi nggak ya buat ngelakuin intermittent fasting? Kayak ibu hamil, menyusui kan nggak boleh kan? Anak-anak juga anak-anak ya. juga remaja yang lagi tumbuh kembang. Iya, itu pantang deh kalau bisa. Terus orang dengan kondisi penyakit tertentu kayak diabetes ginjal itu tidak boleh intermittent fasting juga. Terus ada orang yang punya eating disorder terutama kayak binge eating gitu. Betul. Intermittent fasting bisa nge-trigger binge eatingnya. Kayak gitu. Kalau water fasting dokter pernah denger nggak sih? Pernah yang minum air aja kan tanpa makan. Civet pernah coba? Water fasting ya. Itu sebenarnya termasuk part of IF juga nggak sih? Maksudnya tapi bukan yang kayak tiap hari dilakukan juga. Jadi kayak mereka tuh ada saranin juga kayak setahun sekali. Kalau yang di buku itu ya, setahun sekali itu water fast namanya 72 jam. Iya. Ada yang 1 minggu loh aku pernah lihat itu water Startnya fasting. 72 memang. 72 dia sih saranin maksimal 72 Maksimal ya. Kalau seminggu aku nggak tahu. Kayak apa itu? Kayaknya kok nggak sustain ya, nggak sustainable. Iya, nggak sustain Kalau sih. dari ini sih aku ngerasanya kayak nggak. Pasti ototnya habis langsung kan? Iya. Tapi apa ada isinya nggak ada? Makronya gimana itu? Defisit kalori Nah pasti itu tuh, jadi kalau kita tuh punya pengetahuan tentang nutrisi, kita kalau dengar satu diet yang trending, kita tuh ngefilter ya. Iya. Jadi ini nutrisinya kayak gimana gitu. Jadi kita tuh nggak ikut-ikutan orang tuh dengan gampang terpengaruh gitu. Jadi itu salah satu pentingnya kita sadar akan nutrisi, tahu ilmu nutrisi itu kayak gitu. Tapi sebenarnya water fasting tuh ada manfaatnya nggak sih dok? Untuk detox mungkin iya. Untuk kita misalnya habis makan yang jorok deh istilahnya gitu, terus merasa bersalah ya. Besoknya? Besoknya lakukan water fasting paling 24 jam aja. Karena mungkin badan kita tuh masih ada sisa energi dari hari sebelumnya. Iya, jadi biasanya orang-orang ini loh mukbanger. Nah itu kan biasa kalau makannya banyak nanti di
seminggu setelahnya atau berapa hari setelahnya dia kan akan diet. Nah itu bisa water fasting atau misalnya makan 1 meal a day gitu bisa. Oke. Saya pernah dapat itu kasus satu pasien pankreatitis. Itu juga kalau lagi kumat sakitnya katanya dia harus water fasting. Kadang memang harus puasa itu. Tapi tergantung simptomnya juga. Oke, Cipet waktu 1 meal a day so far misalkan makan sekali tuh kerasa gak sih kayak nafsu makannya lebih bertambah daripada yang biasanya, jadi kayak pengen makan ini, pengen makan itu gitu, kerasa gak? Oh, enggak, karena again aku mulainya itu very slowly dulu. Jadi pertama abis yang 24 jam itu aku start itu dari kaldu dulu. Oh, jadi jangan langsung di lot makanan banyak ya? Jangan langsung kalau ngegas ke nasi padang kalap. Jadi kita makannya dari kaldu dulu, abis dari kaldu liquid dulu ya. Aku tunggu sekitar 15 menit, terus aku masukin something yang kayak let's say yogurt sama buah-buahan atau kayak misalnya let's say salad. Terus udah kayak gitu aku baru terus aku minum mungkin matcha latte aku. Sebenarnya itu aja udah full banget. Aku langsung nggak craving apa-apa. Oh. Iya kan? Udah begah duluan. Iya. Tapi nggak boleh. 2 jam setelah itu aku harus full meal, karena kalau enggak makannya 2 jam setelahnya. Iya, karena kalau enggak makanan nutrisinya enggak ada. Nggak ada, Cipet olahraganya segitu kalau enggak dapet ininya. Iya, nutrisinya enggak ada. Jadi tetap harus makan yang full mealnya itu, karena full mealnya itu penting banget. Tapi kita jadi enggak craving yang aneh-aneh karena sebelumnya sudah ini ada kaldu kan juga full filling. Terus ada protein juga. Terus abis itu aku ada bikin yogurt bowl atau kalau enggak aku bikin smoothies yang high protein. Itu juga udah full filling. Sebenarnya setelah itu 2 jam aku nggak kepengen makan juga karena kayak udah penuh, tapi tidak boleh gitu, tetap aku harus makan ya. Nah ini teman-teman bisa ngikutin tipsnya Cipet nih. Iya. Sebenarnya jangan dihajar langsung habis 24 jam langsung makan bakmi. Itu banyak yang kayak gitu, Ci. Banyak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya mindful ya sebenarnya. Jadi segala sesuatu tuh kompleks, harus dipikir. Kita tuh makan apa tuh kalau mau sehat harus dipikir, mau kurus harus dipikir juga. Jadi sebenarnya tanya ChatGPT udah dijawabin sama dia. Aku tuh suka minta ChatGPT yang konstruksian aku baru 24 jam ini, terus aku better makan apa dulu, dia bikinin loh. Oh ya, nah itu Ci. Jadi kalau bukan Cipet yang bukanya tuh Gojek aplikasi Ci, bukan ChatGPT. Iya. Jadi dilihat apa gitu, nasi padang, ayam geprek gitu. Jadi karena kan mereka berasanya gue kan udah gak makan 24 jam. Habis makan berat biasanya dihajar sama ngemil manis, pesan martabak sama terang bulan. Karena anggapannya 1 meal a day kan kayak gitu. Jadi makan apa aja. Ya. Padahal bisa banget kok diregulasi kalapnya itu dengan cara pelan-pelan makannya. Diakalin gitu ya. Mindful. Sebenarnya kalau 1 meal a day itu kita tuh masih dalam defisit kalori ya sebenarnya ya Ci ya, karena kan kita nggak mungkin menuhin, kita misalkan perlunya 1.200 kalori dalam satu kali makan kan nggak mungkin habis kan. Jadi sebenarnya 1 meal a day itu salah satu metode restriktif kalori. Jadi mungkin paling banyak kita misalkan makannya cuma 700 atau 800 kalori gitu. Dan kalau kita udah stop kan berarti hari itu kan kita defisit gitu. Cuman memang kalau yang kita masukin itu tuh makanan yang enggak, kita nggak dapat health impact-nya nggak sih Dok? Iya betul. Apalagi masuknya martabak. Contohnya gitu. snack-snack atau yang makanan tinggi gula, tinggi lemak. Makan coklat gitu. Jadi memang ya secara kalorinya, kalori defisit, kurus. Tapi nggak ada nutrisi. Nggak ada nutrisinya. Jadi jangan berharap kalau 1 meal a day terus yang dimasukin yang enggak ngarepin kolesterol turun. Betul. Ngarepin asam urat atau gulanya bagus gitu. Ya, tapi tetap ya kalau menurut aku juga makanannya tetap harus enak sih. Nggak bisa kayak aku banyak lihat juga banyak yang kalau misalnya ini makan ya sehat banget gitu, tapi terlampau sehat tanpa gula garam contohnya. Tanpa garam, tanpa bumbu. Kalau menurut aku itu juga nggak sustain sih. Nggak sustain. Akhirnya kalap juga kayak betul. gitu. Zaman dulu kan masih populer diet mayo nggak pakai garam ya. Aduh. Pernah nggak Ci cobain Ci?
Aku pernah mau di endorse sama salah satu catering diet mayo, nggak kemakan sama sekali. Aku nggak, akhirnya bilang nggak, it's not for me. Gitu, maksudnya nggak akan sustainable. Dibalikin. Iya, nggak akan sustainable, nggak dibalikin juga, orang udah dimakan. Ya aku bilang I'm sorry, nggak bisa. Turunnya turun nggak bisa air ini. doang Hah? kan? Iya, betul. Turun air doang kan? Maybe ya, tapi itu yang kayak menurut aku pokoknya diet yang makanan yang diet yang makannya tuh sampai sebegitunya nggak enak, nggak tanpa bumbu apa segala macem, Iya. ya nggak sustainable. Karena memang kita tuh sih. butuh kan garam kan Garam. sebenarnya. Batasannya berapa sih dok? Kalau dalam hitungan sendok teh gitu ya, garam itu 1 sendok teh Per hari? per hari. Peres. Cuman kan kadang tuh kita kalau di makanan tuh udah disebar kan. Iya, penyedap, Agak bingung ya pengawet ngitungnya gitu ya kan, dok ya. natrium semua. Gitu. Kalau natriumnya sekitar 2.400 mg. Itu ya sekitar 1 sendok teh Kalau lah kalau bentuk hipertensi garam. 1.500 ya dok ya. Iya, 1.200 1.500. Itu kurang lebih. kalau makanannya yang kemasan kadang gampang tracingnya. Karena ada kandungan natriumnya. kuah-kuah. Cuman kalau gula garam ya agak susah karena misalkan kayak kita makan sekuah dikit ini udah nyampe 1 sendok teh belum kurang dari itu nggak? Kita hitungin. Tapi biasanya tipsnya tuh kalau saya kasih tahu ke pasien, saya kasih tahu kalau makanan lu makan di restoran tuh udah asin gitu. Jadi kamu kurangin daripada itu. Gitu biasanya. Tapi mungkin kalau dia tanpa gula tuh masih lebih sustainable ya. Bisa, lebih banyak yang bisa dia tanpa gula, kecuali memang yang sweet tooth banget. Cipet bisa ini tanpa gula sama sekali gitu. Tanpa gula, minuman tanpa gula, karena masakan aku masih ada Masih untuk ya. buat nambahin umaminya juga. Tapi kan. kalau snaking gitu nggak pakai gula? kalau snacking nggak pakai gula sering sih. Lebih Ini mudah ya, sih lebih sebenarnya. lebih mudah ya. Garam mah lebih susah. Garam lebih susah, Iya. iya. Kalau gula so far ya fruktos itu termasuk gula nggak? Iya, masuk. Buah ya. Ya aku palingan tapi buah sih. Ya, kalau buah kan tapi ada nggak seratnya masalah kan, kok. nggak apa-apa. Dia kan nggak bikin spike gula darah Iya. kayak glukosa gitu. Dibandingkan dengan kue dengan gula gitu kan. Oh enggak ya, enggak spiking ini ya, enggak spiking. Fruktosa enggak kan? Enggak. Karena kalau buah itu kan ada seratnya kan. Ya. Ada airnya juga. Gitu. Jadi tapi tetap ada kalori. Kalau let's say Ada kalori. kalau smoothies kan sebenarnya kan ini kan masih ada dagingnya kan. Ada, ya. Masih ada fibernya. Di blender Berarti gitu kan. masih boleh dong. Masih boleh, tapi sebenarnya gini, lebih baik memang kalau kita mau nyari fiber, makan yang utuh. Karena kalau fibernya utuh ya. Iya, utuh. Jadi kita mengunyah. Emang kalau di smoothies kan tetap dapat dok tapi Tapi fibernya tapi udah kan rusak. hancur. Iya. dihancur ya. Iya. Lebih bagus yang utuh. Yang utuh, Tapi kalau let's say cold press juice, itu kan berarti kan cuman airnya. itu gimana tuh? Ya sesekali nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita nyari serat pasti nggak dapet. Oh, yang which is berarti itu kalau tanpa fiber berarti spiking glucose. Dia tambah air juga kan ya? Enggak ya, kalau cold press juice ya. Enggak sih, Enggak tapi ya, ya enggak memang ya. buahnya banyak yang dipakai. Campur-campur ya. Jadi misalkan kayak apel di jus kan udah dapat 1 gelas kalau di smoothies. Tapi kalau di cold press kan butuh berapa biji tuh apelnya? Jadi Gulanya keikut Banyak. kan dok di Ikut, airnya. ikut. Jadi berarti itu kalau juice itu nggak terlalu bagus. ya tidak dianjurkan lah, Smoothies oke. masih mending. Tapi inget tambahan-tambahannya ya, smoothies kan ada susunya kadang. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Ya, kalau yogurt masih boleh dong. Yogurt boleh. Yogurtnya nggak manis ya. Ya, tanpa gula, plain. Iya, jadi ya intinya lebih bagus makan buah. Tapi kan kadang bosen ya mungkin sih ya. Sesekali boleh kok, bukan nggak boleh ya. Smoothies. Kadang smoothie bowl itu ditambahin kan kacang dan lain-lain tuh kan buat menuhin mikronutrisinya juga kan. Betul. Itu juga oke, itu juga bagus. Cuman ya memang kadang kalau beberapa klien disaranin kalau yang sweet tooth banget tuh ya di switchnya ke buah dulu. Oh, Jangan terlalu ngekat gula sampai 0 gitu, pasti keratingnya muncul. Gitu. Kalau snack favorit Cipet apa? Snack sehat favorit Cipet? snack ya. Coba aku mikir dulu ya. Iya, soalnya aku biasanya makan berat. Makan beratnya porsinya banyak. lebih Iya, mending. makan berat porsi banyak. Terus tapi aku sangat menjauhi snack-snack gitu. Di rumah aku jarang ada jarang ada snack yang ini sih. Soalnya aku bener-bener kurang apa ya? Kurang bisa dibilang kurang
kurang kuat lah iman. Nah, Oh, jadi mending nggak ada. iya, karena menurut aku jangan mencobai. Jangan mencobai diri sendiri. Jangan mencobai diri sendiri, jadi mendingan dijauhi gitu. Ya. Jadi aku agak jarang karena di rumah itu aku jarang iniin snack. Tapi kalau aku lagi lapar banget, kadang-kadang aku minum matcha. Terus kadang-kadang aku potong buah gitu. Oh ya, itu Tapi udah. mostly kebanyakan sih aku langsung makan berat sih. Tapi nggak makan beratnya Cipet paling 3 kali gitu kan? Nggak mungkin sampai kayak 4 kali makan berat gitu kan? Enggak. Biasa kadang-kadang cuma 2 kali. Tapi biasanya 3 kali terus berat banget gitu. 3. Iya berat banget Oh, gitu. jadi tipikalnya tuh mending nggak snacking tapi makannya lebih banyak gitu ya? Iya. Oke. Pas sih Berarti kan snackingnya hitam kan? Snackingnya hitam. Oh, Vegannya. iya. Kecuali kalau lagi mau ini banget, lagi mau ada kardio banget, terus aku ngerasa lagi karbonya agak kurang, aku bikin ini kurma pakai peanut butter sama dark chocolate. Oh ya, buat nambahin sugarnya dikit sebelum ini ya. Nambahin energi lah. Energi, iya Ya, benar. lumayan lah itu snack juga lah. Itu salah satu itu salah satu trik juga karena banyak tuh orang tuh sukanya habis olahraga baru makan. Ya banyak sih temen aku yang kayak gitu juga. Makanya nggak boleh apa tau nggak abis olahraga nggak boleh ngumpul. Oh iya, Kalau ketemunya makan pasti. Makannya habis ini yuk gitu, nggak boleh iya ngumpul. nggak boleh ngumpul. Jadi sebenarnya makan sebelum olahraga itu memang lebih dianjurkan. Iya. Karena bener-bener. bikin perform kita lebih bagus. Iya, Perform olahraga. udah loading makanan dulu. Iya, jadi Tapi memang banyak kalau yang kita muntah nggak sih dok? Biasanya berapa jam sih sarannya? kalau makan snack gitu setengah jam sih nggak apa-apa. Tapi kalau nasi kalau makan berat ya minimal 2 jam ya. 1-2 jam mungkin ya. 1-2 jam. Kalau aku sih nggak masalah ya. Biasanya aku memang kayak gitu. Jadi kalau nge-gym malam ya makan dulu gitu kan. Iya. Jadi supaya kalau memang kita mau ngebentuk otot kan supaya ada progressive overloadnya itu kan. Progresifnya itu kan supaya Nah, naik. itu jadi pertanyaan. Kadang ada orang yang bilang olahraga perut kosong bagus sama atau lebih baik sarapan dulu gitu. Kalau menurut dokter gimana? Tergantung sebenarnya. Ya, tergantung olahraganya juga, tergantung tergantung goalnya. olahraga. Kalau memang mau cutting, defisit kalori, silahkan olahraga perut kosong. Tapi olahraganya jangan yang berat-berat. Oh, Gitu. Jadi Jangan yang kardio kali ya. kardio yang heavy. ringan. Kayak Kardio heavy treadmill tidak gitu dianjurkan. ya, mungkin ya. Treadmill atau jalan santai jogging gitu masih Yoga masih oke lah ya. Iya. yoga masih oke. Tapi kalau misalnya yang HIIT gitu ya, latihan beban gitu iya, nggak bisa. habis ototnya nanti. Oh, ototnya malah habis. Karena kan nggak ada energi kan. Tapi kalau memang dia mau bulking ya harus makan dulu. Mau ngebentuk otot harus diisi dulu lah. Jadi minimal supaya performnya bagus, bisa naik beban juga lebih bagus gitu kan, performnya lebih oke. Gitu. Oke. Tergantung sebenarnya. Kalau dokter Monik favorit snack sehatnya apa? Manis asin. Manis. Manis. Manis itu kalau saya di rumah tuh sedia tuh bubur kacang ijo, tapi bubur. kacang Sehat banget ijonya itu. Homemade ya. santannya pakai yang mereknya Nit itu. Sama gula pemanisnya nggak pakai gula ya, jadi Iya. Nit itu merek itu. Itu manis. Kalau asin saya ini ya roasted kacang ya. Kacang ya. Tergantung Kacang juga oke. Pernah ngerasa emotional hungry gitu nggak? Pernah. Apalagi waktu lagi PMS. Kan waktu itu aku lagi ngejalanin yang kayak kasih istirahat usus. Tapi ternyata it's not working. Aku malah jadi kayak cranky. Terus udah kayak gitu aduh craving karbo. Kayak yang which is ternyata emang- Diturutin nggak? Diturutin. Kalau yang ternyata kalau PMS itu emang katanya tuh untuk balance hormon itu katanya emang perlunya karbo. betul. Perlunya karbo. Jadi justru emang kita ternyata badan kita tuh pinter banget. Tinggal kita mau dengerin atau enggak. Cuman kadang-kadang gitu ya, tergantung juga ya. Kalau misalnya badannya udah ini banget, makan yang jelek-jelek. Kalau kita dengerin dia maunya makan yang jelek-jelek juga. Bener. Bener. Ya, tapi kan sekarang kan badan kita kan udah terprogram ya sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya apalagi pas lagi PMS, aku lumayan hangry. Aku suka sering hangry gitu. Tapi aku putusin akhirnya waktu itu udahlah, gue nggak usah ini. Ternyata begitu aku baca buku yang fasting buat cewek, itu ternyata gue bener ya sama ini ya gitu. Dengerin ya. Iya, karbonya juga bener, craving karbonya.
Pilihlah Oke. karbo-karbo yang sehat ya. Iya. Bukan yang Bedanya sweet-sweet. apa dok? Emosional sama real hungry itu bedanya gimana? Nah, bedain. Kalau emosional itu kadang kalau kita lagi stres, lagi gabut, lagi nggak ada, biasa kita aktif terus lagi selesai nih, lagi slow gitu ya, lagi nggak ada kerjaan, terus langsung aduh ngapain ya gitu, terus biasanya tuh muncul stres, itunya muncul emotional eating, lapar, kepengen makan ini, kepengen makan itu gitu. Jadi sebenarnya tuh laparnya tuh di otak. Nah kalau real hunger Cuman itu kepingin ya berarti. kepingin. Kalau udah sakit mah tuh udah real nggak dok? Kalau sakit mah itu ya real hunger ya, memang laparnya dari perut, Oh. itu harus masuk makan. Tapi ada orang itu yang sakit perut terus tuh gimana ya dok ya? Nah tergantung mahnya bermasalah nggak. Kayaknya udah masalah mahnya ya. Jadi memang mahnya harus dibenerin dulu. Jadi ada orang tuh kayak udah sarapan gitu, sarapan pagi, terus jam 10 tuh udah kerucokan Itu lagi. saya. Kerucokan lagi. Ya Gitu. memang makannya tuh harus dibenerin. Oh, secara Pemilihan komposisinya ya komposisinya. Nah biasanya kalau orang yang gampang lapar dari perut, nah itu komposisi makanannya harus benar. Proteinnya harus cukup, seratnya harus cukup. Oke. Jadi kalau kita itu mungkin komposisinya nggak balance, misalkan kayak kita kurang fat, kurang protein atau kurang karbo, kadang laparnya bisa cepat Iya, lagi. kadang ya. kita makan tuh terlalu sedikit. Heeh. Ya terlalu sedikit, terlalu defisit. Itu yang bisa bikin kita jadinya, ya badan kita kan nyari kalori. Gitu. Jadi cravingnya muncul. Nah tapi kalau emotional hunger, ya udah mau nggak mau kita rilis stresnya dengan cara apa? Kalau misalnya memang kita baru makan dan kepengen makan lagi, ya udah rilis stresnya tuh salah satunya apa? Olahraga. Olahraga ya. Karena olahraga bisa ngerilis. Pernah stres. ngerasa nggak Ci? Kalau udah lapar terus olahraga terus nggak pengen makan lagi Iya, gitu? aku ngerasa. Ya gitu Tapi makanya aku juga ada pernah ngomong sama teman aku, aduh iya nih, cuman kalau gue malam-malam main tenis dia lapar gitu setelah main tenis. Kalau aku justru malah aku bilang, justru kalau gue malam-malam nggak main tenis, gue malah jadi lapar karena gue nggak ada kerjaan. Gabut. Yang salah di mana tuh? Gabut. Jadi kalau misalnya setelah main tenis, gue pulang gue udah capek, gue mandi, gue tidur. Udah seger tidur langsung. Iya, seger Minum tidur. whey nggak sih Ci habis tenis ya? Paling minum whey ya. Enggak, aku tetap enggak. Tetap gitu. air doang ya. Jadi misalnya kalau misalnya main tenisnya agak malam, karena kan teman-teman aku banyak yang masih kerjanya 9 to 5 gitu kan ya. Jadi biasanya kita mainnya agak malam adalah kalau misalnya banyak yang mainnya tuh masih kerja gitu loh. Nah jadi biasanya sih abis itu sih aku tidak terlalu pengen makan lagi abis pulang langsung. Tapi udah makan malam kan Karena ya. memang makannya sebelum- kan sudah Iya. besar kan. Sudah besar-besar makannya. Udah gitu. besar banget sebelum itu. Kalorinya udah cukup. Kalorinya udah Iya. cukup. Tapi kalau misalnya let's say deh nggak olahraga, Udah ini. wah yang ada aduh Kayaknya lapar energi juga. gue Apa? mana gitu. Terus lapar juga ya ternyata gitu. Tapi ada juga yang temen aku yang katanya dia bilang, iya tapi abis tenis kan lu lapar lu makan. Terus aku langsung bilang, soalnya abis pulang lu nongkrong dulu ke rumah iparnya gitu. Dia selalu nongkrong ke rumah iparnya. Nanti di rumah iparnya Ada yang masak, ada yang pasti nongkrong gitu tuh harus ada minum, harus ada makan kayak gitu. Iya. Kalau mau lu pulang lu langsung Langsung tidur. Jadi memang yang benar itu makan itu memang sesuai jadwalnya. Ya kita kalau sudah memang mau- Jadwal alaminya ya dok ya. jadwal alami itu jam makannya ikutin deh. Jangan kalau lagi apa terus Orang nambah tuh makan gitu. Problemnya orang itu sekarang lebih banyak suka makan malam karena udah santai. Udah nggak kerja lagi, jadi mereka bisa me time gitu, baru bisa malam. Makanya intermittent fasting aja dok, banyak itu yang lebih kuat nahan makan siang. Iya. Tapi Nggak makan ya? Tapi sebenarnya gimana dok? Kalau IF itu kadang pasien itu ada yang bilang aku kan IF dok, jadi aku makannya jam 3 sore sampai jam 10 malam gitu. Nah, ada yang begitu. Jadi saya baru baca ya penelitian lebih cocok itu kita IF itu sepagi. Jadi makannya tuh sepagi mungkin. Gitu, semakin malam kita semakin sedikit makannya. Nah, Jadi jam makannya digeser. Nah, dan biasanya sarapan pagi itu makan pertama kita setelah bangun tidur itu paling lambat itu 2 jam. 2 jam ya. 2 jam setelah kita bangun itu kita sudah harus makan. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tentang jendela aja ya, tapi pemilihan waktu Iya. juga penting, pemilihan nutrisinya juga penting. Yes, Dan betul. jangan ganti-ganti tiap hari. Dan konsistensinya. Tapi misalkan orang mau defisit kalori gitu mendingan
misalkan nih dalam 1 minggu itu harus sama nggak sih dok 8 jam, 8 jam, 8 jam atau boleh misalkan seminggu 2 kali mau 4 jam gitu? Boleh mungkin awalnya yang 8 jam dulu ya. Oh. Nanti baru yang terakhirnya di 4 jam gitu. Oh gitu. Cuman yang 4 jam itu pun nggak dianjurkan tiap hari kan ya dok? Iya Ya? sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung juga yang dimakan itu berapa gitu. Apa yang dimakan, jumlah kalorinya, pemilihan bahan makanannya apa aja gitu. Sama sesuai nggak kebutuhannya dia. Oke. Gitu. Dan jam itu tidak boleh melawan jam alaminya Jam manusia biologisnya. makan, jam Iya. biologisnya ya. Jadi percuma ya kalau misalnya dia jam makannya malah jam 6 malam sampai jam 12 malam. Iya, terus tidurnya jam 12 selesai makan. Iya. Tidurnya jam 1 gitu. Udah jangan deh. Sebaiknya sih jangan. Sebaiknya tidak seperti itu. Minimal pokoknya 3 jam sebelum kita tidur tuh sudah Ya. perut sudah Perut selesai. kosong. Kadang, Sudah kadang selesai orang-orang makan. kreatif kan, jadi maunya tuh sesuai ini. Disesuaikan sama dia ini. Aktivitasnya, tapi secara kesehatan kan nggak kayak gitu. Ya, Disitulah meal plan ID tuh mengarahkan biasanya. Ya, tapi Itu apakah di meal artnya. plan itu tuh udah incorporate intermittent fasting juga? ada yang beberapa yang minta kita bisa kasih, tapi kita selalu cek dulu kondisi medisnya kayak gimana. Kalau Karena memang ada oke, beberapa yang ini kan tidak boleh ya. Beberapa kondisi. itu kita arahin. Jadi kita tuh di dokter meal plan nggak bisa juga lu request apa kita nurutin semuanya, nggak bisa. Kita ininya dulu debatnya di depan. Di debat, jadi waktu konsul debat. Kita samakan visi misi gitu. Bayangin Ci, ada yang misalkan kayak secipet gini ya, minta turun sampai 42 kilo. Ya masa kita kasih? Oh. Ada yang kayak gitu. Jadi dia lihatnya tuh angka gitu, karena dia merasa katanya badanku segini tuh berlemak, padahal kalau dilihat BMI-nya tuh udah 18. Masa kita kasih gitu, lu mau turun ke berapa, nanti underweight malah nggak sehat. Gitu. Banyak yang kayak mungkin sekarang itu banyak yang ngerasa body insecurity gitu ya, kayak kerasa gemuk lah, kerasa inilah, padahal sebenarnya bukan masalah gemuknya tapi masalah fatnya aja yang tinggi. Gitu. Oke, kita pindah ke topik lain. Itu masalah gut health, Dok. Oke. Sekarang kan lagi musim banget yang minum probiotik, atau banyak banget kasus kayak susah BAB lah gitu. Kalau Cipet pernah punya masalah itu nggak sih? Awal-awal, waktu awal-awal aku meal plan itu aku susah banget, karena aku kan meal plan itu karena aku tuh waktu itu berat aku bertambah terus, padahal aku ngerasa makan aku udah makin sedikit. Oh iya. Justru tapi kalau sekarang kan justru kebalikan. Makan aku jauh lebih banyak. Tapi nutrisi value-nya lebih bagus. Terus udah kayak gitu, tapi kan ini ya, dan aku ngerasa adalah yang aku penting itu adalah aku ngerasa metabolik ini aku tuh lebih baik setelah aku mulai ngatur. Makanya aku bilang aku tuh pertama awal-awal mau istirahatin usus aku dulu. Makanya aku tadinya tuh tidak tahu kalau aku tuh lagi intermittent. Waktu itu aku dibilang katanya sebelum tidur 3 jam lu ini. Terus abis itu dibilangin lagi katanya malah lebih bagus lagi kalau abis olahraga pagi yoga baru makan, katanya gitu. Jadi ada proses riset lah gitu di badan gitu. Jadi tapi dari situ emang bener tuh, setelah itu pup aku lancar. Setelah makannya ditambah ya? Setelah bukan makannya ditambah, tapi setelah aku intermittent karena yang aku setelah yang Riset ya. gut reset, bener, kayak gitu. Jadi memang kalau usus kita sehat itu otomatis deh badan kita tuh jadi sehat. Gitu. Itu teorinya seperti karena itu. sumber penyerapannya kan di usus Iya, ya, penyerapan betul. makanan ya. Dan yang merusak kesehatan usus kita tuh ya makanannya yang nggak bener, banyak kalau- gulanya gitu ya, terus banyak lemak-lemak jenuhnya. Gula itu gitu. penelitiannya dia merusak gut microbiome usus kan ya, Dok ya. Bener. Ya, dan kesehatan usus kita tuh memang nomor 1 deh. Gitu. Katanya otak kedua. Second brain. Ya, brain gut axis itu. Iya, sebenarnya suplemen probiotik tuh perlu nggak sih, Dok, rutin gitu? Karena beberapa probiotik itu bikin kembung lah, Iya. atau jadi- ada yang malah sakit mah gitu. Sebenarnya gimana kita tahu tuh probiotik mana yang cocok buat kita gitu? Nah sebenarnya kita lihat, karena kan kalau di meal plan kan kita menganalisa kan dari anamnesis, kita nanya pasiennya riwayat makannya tuh seperti apa.
ya. Ceritain seminggu itu makan sehari itu berapa kali, apa aja yang dimakan. Misalnya lagi kondangan makannya apa, lagi kumpul temen makannya apa. Nanti dari situ bisa dianalisis gitu. Oh ternyata makanannya ini sudah bener nih gitu, atau ternyata masih ngaco. Nah kalau yang ngaco itu perlu ditambahkan probiotik. Tapi kalau yang sudah benar, coba kita atur lagi. Oh, jadi buat transisi awalnya itu ya dok ya? Bener. Karena kalau sudah makan jelek pasti mikrobiota ususnya ya biasanya sih nggak bagus. Gitu. I see. Ya, jadi nggak semua pasien memang dikasih probiotik. Cipet minum probiotik? Aku minum. Aku minum. Terus udah kayak gitu, aku juga eat in variety sekarang karena katanya itu adalah yang bikin seimbang Iya. supaya Betul. Supaya flora ususnya ini ya iya bagus. jadi soalnya kalau katanya juga makanya dibilang katanya kan gut itu kan second brain kita kan. Jadi katanya kalau misalnya kita kebanyakan makan let's say coklat itu sebenarnya tuh bikin kita makin craving coklat karena mikrobiom di ususnya tuh jadi overpowering mikrobiom yang lain gitu. Jadi makanya sekarang aku berusaha itu karena aku udah ngerasain banget yang namanya nggak bisa pup itu tuh nggak enak badan. Pernah sampai berapa hari sih? Aku paling parah itu dulu 5 hari. Kalau lagi 5 hari? traveling. Tapi sekarang traveling lancar aja ya? Lancar aja. Lancar aja karena semua sudah sehat. Tapi bener ya, kalau udah di umur sekarang untuk bisa tidur sama bisa pup Itu kayak dengan bagus quality itu menurut aku itu a skill. Jadi bukan something yang kita bisa take for granted lagi kayak oh ya udah pokoknya itu genetik gua gitu, nggak bisa. Jadi emang it's a skill yang harus kita jaga ya. nggak bisa ngasal-ngasal deh gitu. Nah jadi gini, masalah buang air besar ya dok, bener gak sih dok? Jadi saya tuh nemuin beberapa pasien itu kalau ada yang gak makan nasi atau gak makan karbo itu biasanya malah gak bisa ini keluar walaupun sayur dan buahnya tuh banyak. Nah itu dia. Pertama, sayur buah banyak, kalau airnya kurang susah. Pasti jadi keras pasti si BAB-nya. Terus yang kedua, protein itu, asupan protein kalau kita nambah asupan protein biasanya akan makin susah. Bikin konstipasi, apalagi kalau yang riwayat asupan proteinnya kurang. Terus begitu ditambah, protein dia makan protein yang banyak. Oh jadi protein tinggi tuh memang bener bikin konstipasi ya dok? Betul. Ya? Betul, apalagi protein hewani. Makanya sebenarnya kita perlu combine protein itu hewani dan nabati. Jadi daging, ayam, ikan, telur gitu ya, sama daging. Terus yang nabati itu tahu tempe, kacang-kacangan itu kan ada seratnya. Gitu. Terus minumnya harus cukup. Kalau nasi dok, emang ada hubungannya dok? Jadi itu ada, saya punya banyak pasien kayak gitu soalnya. Kadang gini, nasi itu menambah massa kan. Jadi tapi berarti sayur buahnya dia nggak cukup dong buat menambah massa, memadatkan kotorannya itu untuk dikeluarkan gitu. Mungkin nggak balance ya. Nggak balance aja ya. Gitu. Atau kalau nggak mengurangi nasi kan otomatis defisit kalori kan. Jadi memang massanya berkurang. Tergantung sih masing-masing. Ada yang walaupun udah diganti ubi, diganti kentang nggak bisa. Terus begitu makan nasi balik baru lancar lagi kayak gitu. Kayak ketergantungan sama nasi. Jadi itu rada aneh gitu, jadi bingung kan. Tapi bisa sih, memang ada yang begitu. Ya, mungkin juga dengan dia nggak makan nasi dia otomatis mungkin berpikir ya, aduh kayaknya kurang ini makannya gitu, mungkin. Kalau nggak ya perlu dilihat ya, adaptasi dulu kita lihat progresnya gimana. Membaik nggak gitu, atau memang mungkin awal-awal aja. Oke, iya. Kalau hubungannya sama hormon tuh juga ini ya dok, kalau usus kita jelek hormonnya juga bisa kacau. Iya, ya karena penyerapan nutrisi kan memang dari usus gitu, jadi kalau yang diserap itu yang nggak bagus-bagus ya otomatis ya. Hormon. Cipet pernah coba minuman fiber nggak? Aku pernah coba. Zaman dulu kan aku bisa 5 hari aku tidak pup. Of course aku ini ya kayak harus melakukan sesuatu gitu. Jadi aku cobain minuman yang itu, iya kan. Terus udah kayak gitu. Tapi itu aku biasanya aku tahu sih itu sebenarnya bukan untuk daily use. Buat urgent ya. Iya, kalau lagi ini banget lah kayak butuh banget gitu.
Tapi aku sekarang sih sudah tidak perlu untungnya ya. Jadi aku pernah, tapi aku juga waktu itu aku bilangnya ini aku adalah untuk kalau aku lagi traveling, karena lagi traveling tuh aku benar-benar bisa 5 hari enggak gitu kan, benar-benar perlu dikeluarin lah, ya kan? Begah kalau enggak. Begah banget itu. Nah terus jadi tapi kalau sekarang aku benar-benar sudah tidak minum lagi. Tidak minum. Tidak minum lagi. Tapi dulu pun aku juga minum kalau lagi perlu aja gitu. Kalau lagi traveling aku bawa gitu. Baru bawa ya. Sebenarnya jangka panjangnya apa sih dok? Ada banyak banget pasien saya tuh yang ketergantungan sama fiber. Yang pertama ya, fiber itu kan bikin apa sih, BAB-nya ya lunak, kadang mengiritasi dia. Efek sampingnya Mungkin kalau fiber yang nggak dicampur pencahar tetap iritasi dok. tetap Oh, iritasi, tapi mungkin nggak seberat si pencahar. contoh tuh kan kadang kan kandungan fiber tuh psyllium khas itu kan. Kalau cuman itu doang masa ngiritasi? Kalau nggak dipakai jangka panjang sih nggak apa-apa ya. Oh, Tetap kita habit makannya tuh dibenerin, karena minuman fiber itu bukan menggantikan serat kita, tapi menambah. Harusnya tuh begitu. jadi basicnya udah ada dulu baru Iya, pakai iya, minuman fiber. ditambah. Jadi memang bukan fibernya dari si minuman fiber aja. Itu kayak protein gak sih dok? Jadi harus dari makanan dulu baru ditunjang sama protein Iya. shake gitu Iya. kan? Jadi memang sebaiknya kita makan tuh real food. Oh, nggak yang kita misalkan protein ya karena kita misalkan minum 2 bungkus protein Tapi buat nggak makan memenuhi, protein. tapi nggak makan protein itu nggak bisa juga Ya ya dok tidak ya? dianjurkan. Ya kecuali memang sudah dibikin nih meal plan, terus aduh dok saya nggak kuat makan segini, capek ngunyahnya gitu, ya udah kita tambah, kita ganti. Oh ya baru ditambah ya dok ya. Ya jadi memang ya pengganti makan atau anything suplemen itu kan sebenarnya kan untuk menambahkan, bukan mengganti. Iya. Ya ini ya kayak dermatitis kronik ya. Iya. Stres tuh bisa kemana-mana gitu ya. Stres itu munculnya ya itu kadang tergantung dia stresnya tuh muncul di mana. Autoimun juga nggak sih? Bisa, mungkin gabungan. Makanya tergantung orang-orang kan beda-beda ya. Stres itu muncul. Pernah nggak sih stres Ci sampai kayak rambut rontok lah, sampai kayak sakit perut lah, sakit maag gitu? Aduh aku agak happy go lucky lagi orang. Iya. Yang penting chill kayak Cipat ini, santai ya Ci ya. Agak happy go lucky kali ya orangnya, tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya kadang-kadang tuh yang aku nggak tahu dulu itu adalah mungkin pikiran kita nggak stres tapi ternyata di makanan tertentu bisa bikin badan kita stres. Oh Bisa, iya betul. iya. Apalagi kalau yang misalnya kita intoleransi atau alergik. Yang banyak intolerannya merah tuh. Hati-hati tuh. Tapi kalau Cipat sendiri bukan orangnya yang tipe dikit-dikit stres gitu ya? Iya lagi, Itu di Nutrigenomic ada loh yang performance itu. Coba saya lupa. aku tidur 8 jam soalnya. Berarti itu, Aku tidur Yang 8 di jam. olahraga. Performa terhadap tekanan tuh. oh ya tipikal. Jadi memang orangnya isi Oh iya. Kalau aku merah. Ya, saya merah juga. Oh iya berarti iya gak gampang stres. Nggak gampang stres. Ya. Kalau misalnya ada pressure, aku tuh lumayan chill. Jadi aku tuh Chill. kayak, iya orang kalau misalnya on ini kan stress yang high stress environment tuh mungkin orangnya langsung wah panik. Tapi Iya. kalau aku cukup chill ya. Terima kasih Jadi itu Tuhan. tergantung makanya munculnya di mana. Kalau munculnya di kulit ya itu mungkin bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Ya itu bentol-bentol. Oh iya. Dan kalau gatal-gatal karena stres ya, itu kalau makin digaruk tuh makin Itu gatal-gatal. makin enak. Bener, makanya hati-hati. Mereka yang gampang stres gitu tuh kukunya nggak boleh panjang. Kukunya. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing. 59 tahun. Olahraga beban, nge-gym. Iya. Memang bener. Ya, semakin kita bertambah umur harus menambah masa otot. Karena di atas 30 tahun ya itu otot kita tuh makin berkurang. Kelipatan 5 tahun ya dokter kalau nggak salah Ya, ya. berkurang dan kalau kita nggak latih itu makin makin jompo namanya. Jadi memang otot kita itu ya termasuk organ yang anti aging. Oh Anti iya. agingnya kita itu di otot.
Ya, Ya, jadi Cipet mah sampai umur berapa aja pasti tetap Semoga olahraga. ya, semoga nggak senang tahu. olahraga. Iya. Dulunya tuh olahragahan gak sih, Ci? Dulu Enggak. kayak 10 tahun lalu gitu. Enggak. Aku mulai olahraga itu pas COVID. Oh, pas Covid ya. Iya, jadi COVID itu sebenarnya tuh mengubah hidup banyak orang loh. Iya benar. Iya, iya. Yang tadinya hobinya pada mabuk-mabukan, ini apa segala macam, wah gila. Setelah COVID itu justru tren healthy lifestyle sama olahraga itu adalah setelah COVID. Ah, iya, iya. Tapi banyak yang menggemuk setelah COVID. Banyak juga yang menggemuk. Banyak juga. Banyak yang menggemuk. Banyak yang menggemuk juga. Banyak Iya, juga iya, yang menggemuk. Sampai sekarang tuh ada aja pasien yang masih bahas Covid padahal udah 5 tahun cuma Oh, ya. Memang Apa yang disalahin? nggak ngapa-ngapain terus makan terus. karena Jadi mereka dia gemuk. biasa aktif, terus sekarang di rumah aja. Dan itu ya itu olahraga Sekarang udah nggak jempol. ada nih COVID. Iya, makanya udah 5 tahun masih bahas Covid coba. Covid coba. Gitu. Olahraga jempol kan enak, go food. Iya, kalau aku soalnya katanya dibilangin, lu kalau nggak olahraga lu bisa mati loh kalau kena COVID loh gitu. Iya, benar. Jadi akhirnya Untuk dapatnya bener iya, infonya. jadi kan ya udah deh. Makanya yoga di rumah itu dari zaman Covid sampai sekarang ya, Ci Iya, ya. sampai sekarang. Tapi Cipet ini motivasi olahraganya keren banget loh. Maksudnya bisa konsisten di rumah kan. Kadang di rumah tuh kalau nggak ada trainer gitu kadang males gitu loh sih, Ci. Iya, sebenarnya iya sih. Cuman lebih malas lagi kalau kena macet di luar. Buang waktu ya. Buang waktu. Buang waktu sih. Buang waktu. Apalagi tapi setelah aku kenal social olahraga, social sport yang kayak tenis gitu, sebenarnya honestly speaking, yoga itu jadi makin berat. Karena kan kayak aduh. Kalau social kan very social kan, kalau itu kan seru gitu kan ya. Seru gitu. Tapi kalau ini ya ini. Tapi kalau nggak dilatih itu aku cederanya banyak banget. Iya. Bakalan cederanya banyak banget di tenis. Benar. Karena kalau nggak ada otot itu gampang dislokasi biasanya. Nama dislokasi. Ya jadi ya. Dan itu tercantum di gen semua loh. Ya, motivasi olahraga, resiko cedera itu ada semua. Ya. Oh, iya. Intoleransinya juga tinggi juga. Terus Sama sama injury. injury-nya merah. tuh yang Injury paling aku tuh akhir. merah. Kemarin tuh sempet sakit kan, Ci ya, sampai aku puntur itu. Oh ya. Udah enakan ya? Udah enakan. Tapi sebenarnya itu ini sih. Kalau misalnya justru dulu waktu aku nutrisinya nggak bagus itu lebih parah lagi. Oh, ini kan setelah yang kayak bertubi-tubi over kan, baru kejadian gitu nggak sih, Ya, Ci? tapi menurut aku tetap ya, yang namanya orang yang suka olahraga pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya Cedera. pasti ada lah. Ada. Pasti ada visionya, perlu maintenance lah. Maintenance, di servis gitu lah ya ototnya. Tapi at least menurut aku sih karena aku rajin yoga, karena kan kalau yoga itu kayak lengthening, terus udah kayak gitu kayak muscle building kan. Jadi beberapa hal yang orang-orang sering dapet di tenis, misalnya kayak wristnya sakit atau elbownya sakit, itu aku nggak dapet karena kan kalau Udah ada otot. yoga itu bener-bener ini Nahan. otot banget, iya. wrist banget, semua bertumbuhnya di wrist. Oh. Iya kan? Kita kan sering kakinya di atas, Iya. kakinya di atas, tangan di bawah, itu kan berarti beban semua tuh Iya. di wrist. Oke. Thank you Cipet buat hari ini. Aku yang thank you. Ya udah. Dapat banyak insight baru. Iya. Oke, terima kasih juga Dokter Monik yang udah hadir hari ini. Jadi sekian, semoga podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua, terutama kalian yang baru mulai diet atau kalian yang belum punya banyak pengetahuan. Kita berharapnya ke depannya kalian lebih bijak untuk mendengarkan kalau ada isu-isu diet trending apa itu bisa difilter dulu gitu. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye.